Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Helmi dari program studi Teknik Otomotif Politeknik Kastur. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pengapian konvensional dan CDI. Kita masuk ke penjelasan cara kerjanya. Di sini ada jenis-jenis sistem pengapian, bisa dilihat di gambar di bawah. Nah, dari sistem pengapian sepeda motor ini terbagi menjadi dua. Ada sistem pengapian magneto, ada sistem pengapian baterai, AC dan DC, alternating current dan direct current. Nah, di sini kita akan mulai dari sistem pengapian konvensional dulu. Di sini ada komponen dari sistem pengapian konvensional. Yang pertama itu ada kunci kontak, ada generator coil atau kumparan pembangkit listrik, ada kuil pengapian, lalu ada platina atau con breaker, ada kondensor, ada busi. Dari komponen-komponen tersebut, ini ada cara kerja sistem pengapian magnet konvensional. Sistem magnet konvensional ini terdapat pada motor-motor zaman dulu seperti Honda 70, CB yang tidak menggunakan CDI. Sebelum kita menjelaskan tentang sistem pengapian konvensional ini, kita harus tahu rangkaian-rangkaian dari sistem pengapian konvensional. Bisa dilihat dari samping ini ada gambarnya. Nah, di sini ada beberapa komponen-komponen dari sistem pengapian konvensional. Dari kita lihat dari nomor 1 itu adalah magnet. Yang nomor 2 itu ada kumparan. Nomor 3 ini ada kunci kontak. 4 kondensor, 50 poros knob, lalu koil pengapian dan busi. Dari koil pengapian ini ada 3 komponen lagi. Yang pertama, lilitan yang sedang itu adalah kumparan primer. Yang lilitan banyak itu adalah kumparan sekunder. Nah, di tengah-tengah itu ada inti besi. Cara kerja sistem pengapian konvensional ini ada 2 tahapan. Yang pertama itu ada saat kontak platina tertutup. Saat kontak platina tertutup, magnet ini berputar mengikuti poros sengkol. Sehingga dari magnet berputar tadi menghasilkan ada kumparan membangkit listrik. Kumparan ini membangkitkan listrik yang berwarna kuning, lilitan warna kuning itu. Jadi setelah membangkitkan listrik tadi, itu mengalir menuju platina dan kondensor. Platina ini masih tertutup, sehingga arus listrik itu menuju ke massa lagi. Tahap kedua ini saat kontak platina terbuka. Magnet tadi masih berputar. Pada poros knob itu menekan kontak platina sehingga kontak platina terbuka. Jadi arus listrik tadi menuju ke kumparan primer. Dari kumparan primer itu menuju ke massa sehingga terjadinya medan magnet dari inti busi. Jadi pada menuju kumparan primer tadi itu dalam waktu yang sangat singkat terjadinya induksi pada kumparan sekunder sehingga api tersebut menjadi besar. Menurut teori itu 10 sampai 15.000 volt tegangannya. Jadi arus listrik tadi mengalir lagi ke busi sehingga mempercikan bunga api untuk di ruang bakar. Penjelasan tentang sistem pengapian magnet konvensional. Dari sini kita akan melanjutkan lagi ke sistem pengapian baterai konvensional. Itu tidak jauh beda. Nah, perbedaannya itu terletak pada baterainya saja. Jadi sumber listrik dari sistem pengapian baterai tadi terletak pada baterai. Sumber listriknya DC. Sedangkan AC tadi atau magnet terletak pada alternator. Ada rangkaian komponen dari sistem pengapian baterai konvensional ini, bisa terlihat di bawah. Itu pertama ada baterai, ada kunci kontak, koil pengapian, kondensor, dan kontak platina,
lalu busi. Lalu ada lagi di koil pengapian, itu seperti yang tadi juga, kumparan sekunder, ada kumparan primer, dan di tengah-tengahnya itu ada inti busi. Cara kerjanya saat kontak platina tertutup. Saat kunci kontak on, listrik dari baterai mengalir menuju kumparan primer coil ke kontak platina dan kondensor, kemudian menuju massa. Timbullah medan magnet pada inti besi coil pengapian. Kedua, pada saat kontak platina terbuka. Jadi poros knock ini menekan ke kontak platina sehingga kontak platina terbuka. Yang itu akan menghasilkan terputusnya listrik dari baterai yang menuju kumparan primer dan kontak platina, sehingga medan magnet pada inti besi koil pengapian hilang. Pada saat hilangnya listrik tadi, itu timbullah induksi listrik pada kumparan sekunder koil pengapian yang akan menyalurkan ke busi. Itulah cara kerja sistem pengapian baterai konvensional yang tidak jauh dari magnet konvensional, yang cuma perbedaannya dari baterai dan alternator. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang sistem pengapian CDI. Pertama kita akan menjelaskan tentang sistem pengapian CDI magnet atau AC. Dari sistem pengapian AC elektronik tidak lagi menggunakan kontak platina sebagai pengatur saat pengapian. Namun, sistem pengapian ini menggunakan CDI, jadi kapasitor discharge ignition, untuk mengatur waktu pengapian. Di sini ada komponen sistem pengapian magnet CDI. Yang pertama ada alternator dari sumber listrik, ada pulser untuk memberikan sinyal saat pengapian, ada kunci kontak, ada unit CDI. Itu ada dua fungsi. Pertama itu untuk pemasokan listrik ke coil pengapian, lalu yang kedua itu untuk mengatur waktu atau timing pengapian. Ada coil pengapian, lalu busi. Bisa dilihat dari rangkaian komponen itu sendiri di bawah sini. Nah, itu yang saya sebutkan tadi. Di dalam unit CDI itu ada beberapa elektronik, ada dioda, ada kondensor, ada SCR, lalu ada ignition timing control unit. Kita akan menjelaskan cara kerja kunci kontak dulu. Nah, dilihat pada di gambar di bawah ini, pada posisi off dan lock, kunci kontak membelokkan tegangan dari sumber tegangan alternator tadi yang dibutuhkan oleh sistem pengapian ke massa melalui terminal IG dan E, sehingga sistem pengapian tidak dapat bekerja. Di sisi lain, pada posisi off, kunci kontak juga memutuskan hubungan tegangan baterai, sehingga seluruh sistem kelistrikan tidak dapat dioperasikan. Posisi on, kunci kontak memutuskan hubungan terminal IG dan E, sehingga tegangan yang dihasilkan oleh alternator diteruskan ke sistem pengapian. Sistem pengapian dapat dioperasikan. Di samping itu, hubungan terminal baterai dan baterai satu itu terhubung sehingga seluruh sistem kelistrikan dapat dioperasikan. Cara kerja sistem pengapian CDI AC ini, pertama-tama kunci kontak on itu terbuka, sehingga magnet ini berputar sehingga menghasilkan arus listrik dari kumparan pengapian yang berwarna kuning ini menuju ke unit CDI. Jadi unit CDI ini ke dioda pertama itu ke kondensor. Lalu ini tahap pertama ya. Lalu tahap kedua pada tonjolan merah ini saat mengarah ke pulser, itu arus listrik tersebut mengalir ke SCR sehingga SCR aktif. Listrik kondensor sehingga
Jadi SCR ini aktifkan kondensor, jadi listrik kondensor ke kumparan primer. Jadi ada kemagnetan pada inti besi. Di primer dan sekunder itu terjadinya induksi, sehingga menghasilkan listrik yang lebih besar yang dihasilkan lagi ke busi. Penjelasan tentang cara kerja sistem pengapian CDI magnet atau CDI AC. Kita akan lanjut ke sistem pengapian CDI DC atau baterai. Sistem pengapian DC hampir sama dengan sistem pengapian AC. Perbedaannya hanya pada sumber listrik saja. Yang sumber arus listriknya itu adalah baterai. Nah, di sini ada rangkaian komponen sistem pengapian, bisa dilihat di bawah. Yang pertama itu ada baterai dari sumber arus tersebut. Nah, ada sikring, kunci kontak, ada pulser, unit CDI, coil pengapian, dan busi. Kunci kontak dulu. Ini kebalikan dari AC. Yang terminal dan yang AC tadi, terminal IG dan E-nya itu tersambung, maka kunci kontaknya itu off. Dan juga IG dan terminal E-nya itu terputus, maka kunci kontak on. Sebaliknya, kalau DC, kunci terminal IG dan E-nya itu terputus, maka off. Sedangkan terminal IG dan E-nya itu tersambung adalah on. Nah, perbedaan dari komponen pengapian CDI ini juga dari CDI, lihat tadi ada berwarna merah. Nah, itu adalah voltage raising circuit. Nah, ini berfungsi untuk menaikkan tegangan baterai, kemudian menyerahkannya sebelum mengisi ke kondensor. Cara kerja sistem pengapian DC CDI. Pertama-tama itu kunci kontak on, jadi arus dari baterai itu mengalir ke CDI. Setelah mengalir ke CDI tadi, itu sepeda motornya kita hidupkan kan, jadi magnet berputar. Jadi ada tonjolan merah ini ke pas searah pada pulser, pada tonjolan magnet itu bertemu dengan pulser, sehingga sinyal listrik dari pulser ke CDI, sehingga menghasilkan voltage, mengaktifkan voltage raising current lewat transistor. Jadi listrik disimpan pada kapasitor. Sinyal dari listrik pulser tadi mengaktifkan SCR, sehingga listrik yang dikosongkan dari kapasitor tadi menuju ke massa, yang menuju ke coil tadi, sehingga terjadinya induksi pada kumparan sekunder yang api yang paling besar, yang besar tadi menuju ke busi, sehingga mempercikan bunga api. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Itulah cara kerja dari sistem pengapian konvensional dan CDI. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya Muhammad Helmi mengucapkan maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.